kita kembali melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada pembahasan 1 bulan yang lalu, kita membahas tentang bagaimana reaksi masyarakat Quraisy Makkah terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kita membahas bagaimana penentangan mereka, bagaimana kemudian mereka melakukan upaya-upaya untuk menghadapi dakwah tersebut, baik dengan cara non kekerasan ataupun dengan cara pada akhirnya adalah dengan cara kekerasan. Nah, demikian kondisi di Makkah saat itu, sehingga hari demi hari kaum muslimin menghadapi ancaman-ancaman, menghadapi tekanan-tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi pada saat yang sama, dan inilah sebuah tabiat daripada din ini, dalam kondisi apapun din ini akan terus berjalan, din ini akan terus berkembang. Sehingga dalam kondisi yang demikian pun di Mekah, bukan berarti kemudian jumlah kaum muslimin menjadi surut, berkurang, ataupun tidak bertambah. Malah yang terjadi sebaliknya, jumlah kaum muslimin semakin hari semakin bertambah, walaupun dalam kondisi tekanan, ya, walaupun dalam kondisi tekanan, walaupun dalam kondisi teror, tetapi tetap hari demi hari semakin banyak orang-orang kafir Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Dan yang menariknya adalah yang masuk ke dalam Islam itu bukan hanya dari kalangan satu suku tertentu, dari keluarga tertentu, tetapi yang masuk ke dalam Islam adalah hampir setiap kabilah yang ada di Makkah itu ada yang mewakili yang masuk ke dalam Islam. Ada di antara mereka yang masuk dalam Islam. Nah, kondisi yang demikian membuat orang-orang kafir Quraisy semakin marah, sehingga tekanan kepada mereka, kepada kaum muslimin semakin kuat. Sampai kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa ada sebagian daripada kaum muslimin yang harus keluar dari Makkah untuk pindah ke tempat lain. Sebagian besar orang-orang yang membaca sejarah dengan sekilas akan menganggap bahwa peristiwa hijrah keluarnya dari Makkah itu hanya semata-mata karena untuk menyelamatkan diri saja dari kalangan orang-orang yang mendapatkan tekanan dan siksaan di Makkah. Tapi kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku sirah, analisa para ahli-ahli sirah menyatakan sebetulnya saat itu anjuran Rasulullah SAW untuk sebagian kaum muslim itu hijrah bukan karena disebabkan semata-mata menyelamatkan diri mereka dari tekanan itu. Nanti akan kita lihat kenapa demikian. Sebelum kita lanjutkan analisa tadi itu, tempat yang dipilih oleh Rasulullah SAW dalam hijrah ini adalah negeri Habasyah. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kemana kami harus pergi? Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat ke negeri Habasyah. Kenapa di sana? Rasulullah SAW menyatakan bahwa negeri itu dipimpin oleh pemimpin yang adil dan tidak menzalimi orang di sana. Itu pertimbangan Rasulullah SAW untuk memilih tempat tersebut. Negeri itu dipimpin oleh pemimpin yang adil dan tidak menzalimi orang yang ada di sana. Itu pemimpin tersebut adalah raja di sana, yaitu yang bernama Najasyi, yang menganut agama Nasrani dan mayoritas masyarakatnya adalah beragama Nasrani. Nah, kembali kepada tadi itu, kepada pernyataan para ahli sejarah dalam masalah ini yang menyatakan bahwa sesungguhnya keluarnya mereka bukan semata-mata untuk menyelamatkan diri mereka dari siksaan orang kafir Quraisy. Karena nanti kita akan melihat bahwa hijrah yang pertama ke Habasyah ini, karena nanti akan ada dua kali hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama ke Habasyah ini dalam sejarah dikatakan terdiri dari kurang lebih 15 orang. Ada yang mengatakan
antara 15 sampai 14, ada yang mengatakan 10 dari laki-laki dan 14 dari perempuan, atau ada 4 dari perempuan atau 5 dari perempuan. Nah, yang berangkat ini ternyata di dalamnya adalah nama-nama orang yang sebetulnya di Mekah dia tidak mendapatkan siksaan. Jadi yang berangkat ini bukan dari kalangan orang-orang yang di Mekah, mereka orang-orang lemah dan mendapatkan siksaan. Karena kita tahu sebagian kaum muslimin mereka dijaga oleh kabilahnya karena memiliki kabilah yang kuat, dijaga oleh tokoh-tokoh yang kuat sehingga mereka tidak disentuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi sebagian lagi seperti Ammar bin Yasir, bagaimana seperti Miqdad, bagaimana seperti Suhail, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan siksaan di Makkah. Nah, mereka ini tidak memiliki kabilah yang kuat, tidak memiliki orang-orang yang kuat yang bisa menjaga mereka. Nah, ternyata nama-nama ini tidak terdapat dalam hijrah yang pertama ke Habasyah. Mereka tetap ada di Makkah. Bilal termasuk, mereka tidak berangkat. Mereka tetap ada di Makkah. Sementara yang berangkat siapa? Pemimpin rombongan pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berangkat bersama istrinya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dan kemudian mereka sampai di Habasyah dan mereka berdiam di sana, dan mereka mendapatkan kebebasan di sana untuk menjalankan agama mereka, bahkan kebebasan saat itu untuk berdakwah di sana. Di sini kita melihat bahwa analisa yang mengatakan bahwa ketika mereka hijrah hanya semata-mata menyelamatkan orang-orang lemah untuk berangkat ke sana, itu tidak benar. Nah, kalau demikian, untuk apa mereka berangkat? Disinilah para ulama sejarah menjelaskan bahwa keberangkatan mereka ke Habasyah pada hijrah yang pertama maupun yang kedua nanti adalah di dalam rangka membentuk basis dakwah di tempat yang baru. Membentuk basis dakwah di tempat yang baru. Karena mereka melihat bahwa Mekah semakin susah, bahwa Mekah ini kelihatan semakin lama semakin tidak kondusif. Benar, ada orang-orang yang masuk Islam, ada individu-individu yang masuk Islam, bertambah jumlah. Tapi ternyata di sini kita bisa memahami bahwa tabiat dakwah itu bukan hanya semata-mata mengajak individu demi individu. Ya, kalau kita melihat tabiat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh buat kita bagaimana kita berdakwah, dakwah itu bukan hanya sekedar puas. Hari ini mengajak orang ke masjid, besok nambah lagi orang ke masjid, itu dakwah, masya Allah. Tapi dakwah itu bukan sebatas itu saja. Karena dakwah itu harus menumbuhkan kekuatan buat umat. Dakwah itu menumbuhkan bahwa menjadikan umat ini superior dibandingkan umat-umat yang lain, ya. Dakwah ini menghendaki umat ini adalah umat yang terbaik di antara umat yang lain. Maka kalau kita sudah bicara seperti itu, maka dakwah ini adalah harus menumbuhkan berbagai macam kekuatan, baik kekuatan ekonomi, kekuatan di bidang pendidikan, kekuatan di bidang sampai bahkan kepada kekuatan militer. Nah, itulah dakwah. Dakwah ini harus melahirkan umat yang kuat, umat yang kuat dan umat yang akan memimpin. Ini tujuannya nanti. Makanya sejak awal dakwah itu sudah optimis. Rasulullah SAW dengan para sahabat itu sejak awal sudah optimis bahwa kita ini akan nanti mengalahkan Romawi dan mengalahkan Persia. Kalau dakwah itu sebatas puas hanya pada menjadikan orang masuk Islam selesai sampai di situ saja, maka niscaya tidak akan ada hijrah. Karena di Makkah pun orang bertambah jumlah orang Islam itu. Nah, jadi tujuannya adalah membuka sebuah basis baru yang kondusif di situ untuk tumbuhnya masyarakat Islam yang kuat. Makanya dikirim kemudian sebagian daripada kaum muslimin berangkat ke sana untuk melakukan tajribah, eksperimen di sana, bagaimana dakwah di sana. Apakah dakwah di sana akan berkembang, menumbuhkan umat yang kuat atau tidak? Begitu. Karena itu maka yang berangkat bukanlah semata-mata dipilih dari orang-orang yang disiksa di Mekah. Ini yang pertama. Kemudian pertimbangan lagi
jumlah kaum muslimin saat itu adalah jumlah yang masih sedikit, sehingga memungkinkan kekuatan Mekah itu akan menghabiskan mereka sekaligus. Maka di sini Rasulullah SAW memikirkan bahwa bagaimana ketika misalkan di Mekah itu kekuatan Islam akan dihabisi, maka telah ada basis Islam di tempat lain, yaitu di Habasyah. Nah, ini diantara ulasan para ahli sejarah tentang kenapa terjadinya hijrah ke Habasyah tersebut. Nah, kemudian kaum muslimin di sana berdiam selama beberapa waktu. Ada kejadian yang menarik. Jadi hijrah yang pertama ini mereka berangkat, dan ada hal yang terjadi di Makkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu apa? Secara tampaknya ada perbaikan di dalam kondisi kaum muslimin di Mekah, ya. Seolah-olah ada perbaikan kondisi kaum muslimin di Mekah. Itu ditandai dengan dua peristiwa besar. Dua peristiwa besar itu adalah yang pertama, masuk Islamnya pamannya Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tahu Hamzah bagaimana kedudukan di masyarakat Quraisy. Hamzah seorang dari sisi nasab tinggi sekali. Kemudian yang kedua, Hamzah ini adalah terkenal sebagai seorang yang gagah berani, seorang prajurit yang gagah berani, yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Maka masuk Islamnya Hamzah ini mendatangkan kekuatan yang luar biasa bagi kaum muslimin saat itu. Ini pertama, Hamzah masuk Islam. Tak lama setelah Hamzah masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saat itu berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham siapa? Abu Jahal, ya. Berilah dua dari salah satu ini. Maka kemudian Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW, yaitu memberikan hidayahnya Umar bin Khattab. Dan ini sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Sampai ketika Umar itu masuk Islam, ada orang mengabarkan kepada orang Islam yang dia akan keluar dari Mekah, kamu sudah dengar nggak bahwa Umar bin Khattab sudah masuk ke dalam Islam? Ya. Kata orang itu, lah, nggak masuk akal. Ya. Kalau saya dengar, dia bilang, lebih masuk akal lau himaru Khattab aslam ma aslama Umar, katanya. Kalau himarnya Khattab, bapaknya Umar, himarnya masuk Islam, Umar gak akan masuk Islam. Lebih mungkin himarnya masuk, keledainya masuk Islam daripada Umar masuk Islam. Gak mungkin, sesuatu yang mustahil, kata dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Nah, di sini kemudian Umar masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, maka kaum muslimin ya relatif lebih memiliki keberanian dan kepercayaan diri di Makkah itu, sehingga sampai yang sebelumnya mereka sudah tidak melakukan lagi sholat secara terang-terangan di Ka'bah, mereka melakukan sholat secara terang-terangan di Ka'bah. Dan kita tahu bagaimana Umar ini adalah masya Allah orang yang tidak memiliki takut sama sekali, ya. Bahkan sebaliknya kata Rasulullah SAW, setan takut sama Umar gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau Umar itu lewat di satu gang gitu ya, di situ ada setan akan lewat, setannya minggir karena ada Umar lewat di situ. Masya Allah, orang yang luar biasa memiliki keberanian, kegagahan dan seterusnya. Umar ini sangat unik sekali. Islamnya sangat unik, hijrahnya sangat unik, ya. Jadi kalau yang lain-lain masuk Islam disembunyikan. Kalau Umar enggak. Umar ini ketika masuk Islam langsung, tabiat Umar ini enggak suka sembunyi-sembunyi, sukanya segala sesuatu terang-terangan. Begitu. Umar seperti itu. Nah, Umar ini begitu masuk Islam, dia langsung pergi mencari siapa orang kafir Quraisy yang paling suka bikin gosip, yang suka menyebarkan berita siapa. Nah, salah satu orang Quraisy yang suka seperti itu adalah namanya Jamil bin Ma'mar Al-Jumhi. Maka Umar langsung mendatangi Jamil. Ya Jamil, kamu tahu nggak, saya sudah masuk ke dalam Islam, saya masuk agamanya Muhammad SAW. Kaget Jamil, benar kamu seperti itu? Iya benar, saya tidak akan pulang kecuali saya akan mengumumkan ini di Ka'bah, kata dia. Kata Jamil,
Umar jalan di belakangnya, diikuti oleh Umar. Ya bisa umumkan katanya. Kemudian, ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, anna Umar qad saba. Ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, Umar telah saba. Saba itu murtad. Umar telah murtad. Apa jawab Umar? Kadzabt. Kamu bohong. Bal Umar qad aslam, katanya dia. Bahwa Umar sudah masuk Islam, katanya dia. Kemudian dengan terang-terangan dia berteriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bilang, dan aku bersaksi bahwa Latta, Uzza semuanya adalah batil. Itu Umar seperti ini. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, sebagian dari mereka marah, kemudian mereka datang mengkeroyok Umar. Ya. Mereka datang mengeroyok Umar dan Umar meladeni mereka, berantem sama Umar di tempat itu, dikatakan sampai dari matahari ya baru terbit sampai matahari itu tinggi gitu. Akhirnya terakhirnya mereka kecapean sampai duduk begitu. Kata Umar, silakan lakukan apa yang kalian mau lakukan, katanya, kata Umar. Nah, itu Umar seperti itu. Nah, sehingga setiap orang yang berhadapan secara sendirian dengan Umar berpikir sekian kali begitu. Memiliki kegagalan keberanian luar biasa Umar. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika peristiwa hijrahnya ke Madinah. Orang ketika hijrah ke Madinah semua datang bersembunyi-sembunyi kan. Kalau Umar nggak bersembunyi-sembunyi. Umar itu mau hijrah, rumahnya tokoh-tokoh Quraisy didatangi. Ya, ketuk. Saya mau hijrah. Saya mau lewat jalan situ. Dia bilang, siapa yang mau istrinya jadi janda, ya, anaknya jadi yatim, silakan tunggu saya di sana, katanya dia. Itu Umar. Gitu. Dan nggak ada orang yang berani menghadang Umar saat Umar hijrah. Gitu. Nah, masuknya Umar dan Hamzah ini ke dalam Islam ini mendatangkan kekuatan bagi kaum muslimin, sehingga kemudian kaum muslimin yang sebelumnya tidak berani untuk sholat secara terang-terangan, mereka melakukan sholat secara terang-terangan dan seterusnya, dan kaum Quraisy pun mulai agak sedikit berpikir untuk mengganggu kaum muslimin. Tapi kemudian hal ini, kabar ini itu diterima oleh orang-orang yang ada di Habasyah dengan berita yang salah, bahwa mereka mendengar Mekah telah ditaklukkan oleh dakwah, orang-orang Mekah telah masuk Islam, kaum muslimin ya telah memimpin di Mekah. Ini mereka yang dengar berita ini. Peristiwa yang terjadi di Mekah didengar dengan berita yang salah oleh orang-orang yang ada di Habasyah. Kita tahu bahwa orang yang di perantauan itu senantiasa akan merindukan tempat tinggalnya, tanah airnya. Orang di perantauan menikah, apalagi di sana ada Rasulullah SAW yang mereka cintai dan mereka mengharapkan hidup bersama Rasulullah SAW di samping Rasulullah SAW. Maka mereka pun cepat-cepat balik ke Mekah. Dan ketika sampai di Mekah ternyata kondisinya tidak seperti itu, tidak seperti berita yang mereka dengar. Nah, ini cerita hijrah yang pertama ke Habasyah. Setelah beberapa saat mereka di sana, dan tetap tekanan masih ada kepada kaum muslimin, dan sekali lagi pertimbangannya tadi adalah Rasulullah SAW menginginkan adanya basis baru bagi dakwah di tempat lain. Ya. Maka walaupun telah ada masuk Islam Umar, telah masuk Islam Hamzah, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk hijrah yang kedua. Dan disinilah kemudian terjadilah hijrah yang kedua, di mana hijrah yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Ya. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini berangkat bersama 83 orang. Jadi rombongannya lebih besar daripada yang pertama. 83 orang berangkat. Keberangkatan mereka ini ternyata diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka berusaha mengejar, menggagalkan hijrah ini. Di sini kita lihat bahwa nanti orang kafir Quraisy itu akan berusaha menggagalkan hijrah ke Habasyah. Dan nanti ketika hijrah ke Madinah pun mereka berusaha menggagalkan ini. Kalau seandainya persoalan dengan orang kafir Quraisy itu karena hanya orang-orang Quraisy itu tidak mau ada orang yang beragama lain di Mekah, maka justru mereka akan senang kalau ini terusir, kan begitu.
Kalau ada komunitas tertentu di tempat kita dan kita tidak menghendaki komunitas ini pergi, kita akan suka begitu. Tapi mereka faham bahwa tabiat kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kalimat tiada ilah selain Allah, tapi ini adalah kalimat yang membuat semua sistem kehidupan akan ditegakkan di atas la ilaha illallah ini. Ini akan membangun peradaban. Ya, ini akan membangun peradaban sendiri, dan mereka takut dengan masalah ini. Karena di mana kemudian kalimat la ilaha illallah itu bisa tumbuh dan tegak peradaban di atas la ilaha illallah, itu akan membahayakan semua sistem kafir yang tidak tegak di atas sistem la ilaha illallah. Itu mereka faham betul. Sehingga mereka tahu kalau kalimat ini bisa tegak di sebuah tempat, akan berbahaya kepada sistem kehidupan mereka yang tegak di atas kesyirikan. Karena itu mereka berusaha menggagalkan hijrah ini. Mereka tidak bisa mengejar dia. Kaum muslimin sudah berangkat menyeberang laut ke Habasyah. Kemudian mereka sepakat, mereka berunding, ya, dan kemudian memutuskan kita akan temui An-Najasyi sebagai raja di sana. Kemudian kita akan bernegosiasi dengan Najasyi supaya orang-orang tadi itu dibalikkan ke Mekah. Maka mereka memilih dua ahli negosiasi mereka, ahli dalam berdiplomasi, yaitu yang pertama adalah Amr bin As, dan kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Dipilihlah dua orang ini. Tidak hanya ini saja yang dikirim, kemudian mereka mengumpulkan dari orang-orang kaya yang ada di Makkah harta yang banyak sekali. Mereka bawa harta yang banyak, dan kemudian mereka mengatakan kepada Amr bin As dan kepada Abdullah bin Rabi'ah, sebelum kalian menemui Najasyi, datangi dulu pendeta-pendeta yang ada di sekitar Najasyi, karena Najasyi ini memiliki penasihat-penasihat di kalangan para pendeta. Pertama, kasih dulu hadiah buat pendeta-pendeta itu. Tundukkan mereka dengan hadiah, dengan suap. Kasih dulu hadiah. Nah, kemudian setelah kalian dekat dengan pendeta itu, katakan kami ingin bertemu dengan Najasyi. Karena nanti pendapat para pendeta itu sangat diperlukan untuk mendukung negosiasi kalian. Maka taklukkan dulu hatinya mereka dengan hadiah-hadiah itu. Dan kemudian mereka siapkan lagi hadiah yang khusus buat Najasyi. Nah, itu yang mereka praktekkan. Kemudian mereka sampai ke Habasyah dan kemudian memberikan hadiah-hadiah kepada pendeta-pendeta yang ada di sekitar Najasyi, dan setelah itu akhirnya pendeta itu mengatur pertemuan dengan Najasyi. Nah, kemudian mereka pun masuk, datang menemui Najasyi dan membawa hadiah yang banyak. Kita lihat bagaimana dialog antara Amr bin As dengan Najasyi. Ini dialog ini luar biasa. Nanti kita lihat juga bagaimana kemudian jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib atas apa yang dikatakan oleh Amr bin As. Kemudian mereka menemui Najasyi, ya, dan mereka berkata, innahu saba ilal baladil malik minna ghilmanus sufaha. Ketahuilah bahwa ada orang-orang bodoh, anak-anak muda yang mereka itu orang-orang yang bodoh, yang telah murtad dari agama kami. Kemudian fariqu dini qaumihim, mereka meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum. Coba ini keahlian diplomasi luar biasa. Mereka ini murtad, keluar dari agama kami. Dan persoalannya, wahai Najasyi, ketika keluar dari agama kami, mereka juga nggak masuk ke agamamu loh. Jadi seolah-olah
Amr bin As ini mengatakan, kalau seandainya mereka keluar dari agama kami masuk ke agamamu sih nggak apa-apa, tapi ini juga nggak masuk ke agamamu. Mereka ini sekarang ngungsi ke kamu tapi nggak mau dengan agamamu ini. Jadi dia memancing kemarahan Najasyi gitu. Walam yadkhulu fi dinikum waja'u bidinin mubtadi' la na'rifuhu nahnu wala antum. Dan mereka bawa agama baru, mubtadi'. Mereka membawa agama baru. Jadi dulu para sahabat itu juga pernah dituduh ahli bid'ah oleh orang kafir gitu. Ya. Mereka membawa agama ahli bid'ah, agamanya mubtadi', agama yang baru gitu ya. Jadi makanya nggak serta merta kalau ada orang nuduh orang lain ahli bid'ah itu pasti orangnya benar, dan yang pasti yang dituduh itu salah, enggak ya. Karena bisa kebalikannya begitu. Nah, waja'u bidinin mubtadi' la na'rifu nahnu wala antum. Ya, agama yang baru yang kami nggak kenal, dan kamu ya wahai raja, kamu juga nggak kenal agama itu. Wa qad ba'atsna ila al-malik fihim ashraf qaumihim. Kami telah mengutus, ya, kaum kami telah mengutus kepada raja orang yang paling, orang-orang tokoh-tokoh di kalangan mereka. Bahwa kami yang datang ini bukan orang sembarangan, kami adalah para tokoh di antara kaum kami. Linarudduhum ilaihim, agar kami mengembalikan, membawa balik orang-orang tadi itu. Kemudian setelah menyampaikan seperti itu, ya, kemudian pendeta-pendeta tadi itu mereka mengatakan kepada Najasyi, ya, karena mereka sudah disuap tadi, benar ayuhal malik, sebaiknya orang-orang tadi itu kita kembalikan saja kepada kaum ini. Bahkan kemudian Amr bin As mengatakan, dan kami ini adalah tokoh dari masyarakat Quraisy, dan bahkan kami ini adalah, di antara kami adalah paman-paman dari mereka. Sehingga kemudian para pendeta mengatakan, betul ayuh Malik, benar Malik, kembalikan saja mereka. Buat apa mereka ada di sini? Itu kata para pendeta. Nah, disinilah kita melihat mauqif, sikap dari Najasyi, yang karena ini dipuji oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa Najasyi ini adalah Malik yang adil, Malik yang adil, yang tidak menzalimi siapapun. Kemudian kata Najasyi, faqadaba Najasyi thumma qala, wala ukadun qauman jaruni wa nazalu biladi wakhtaruni ala man siwai. Aku tidak akan serta-merta menyerahkan mereka kepada mereka ini, orang berdua ini, kata Najasyi. Bagaimana mereka itu meninggalkan negerinya dan tidak memilih tempat lain kecuali memilih aku, kemudian serta-merta aku langsung serahkan? Enggak, aku enggak akan seperti itu. Panggil mereka. Kalau memang mereka seperti yang dikatakan oleh mereka berdua, aku akan serahkan biar dibawa balik ke Mekah. Oh, dia ingin mendudukkan ini secara objektif, maka dipanggillah perwakilan kaum muslimin. Saat itu kemudian kaum muslimin sepakat untuk menunjuk sebagai pembicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Begitu Ja'far masuk, kemudian ditanya, ya, ma hadad din alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu dini wala dini ahada min hadhihi al-umam. Kata Najasyi, apa itu agama kalian? Agama yang bukan agama kaum kalian, dan bahkan kalian tidak memilih salah satu agama yang sudah ada di muka bumi ini. Maksud kalian nggak masuk Yahudi, nggak masuk Nasrani, nggak juga ikut agamanya orang Persia,
Majusi dan seterusnya. Tapi kalian membawa sebuah agama yang baru. Apa agama kalian ini? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian qalat, faka, ini yang meriwayatkan ini adalah Asma, ya, bintu Umais meriwayatkan bagaimana kondisi saat itu. Berkata Asma, qalat, ya, fakana alladhi kallamahu Ja'far bin Abi Talib faqala lahu. Kemudian Ja'far lah yang berbicara kepada Malik dan berkata, ayyuhal Malik. Kita lihat ini bagaimana jawaban Ja'far meringkaskan tentang agama ini dan apa yang terjadi membuat mereka itu sampai meninggalkan kaumnya. Itu luar biasa. Dengan perkataan yang singkat tapi bisa menggambarkan apa yang terjadi. Berkata Ja'far, ayyuhal Malik, wahai Malik, kunna qauman ahlu jahiliyah. Langsung didefinisikan dulu oleh Ja'far, siapa kami sebelum Islam. Mereka mengatakan dulu kami ada pada agama mereka dan kami murtad. Itu kata Amr bin As tadi. Nah, sekarang didefinisikan oleh Ja'far, siapa kami sebelum Islam. Kata Ja'far, sebelum Islam kami adalah ahlu jahiliyah. Kami adalah orang pengikut jahiliyah. Ya, jadi ini jahiliyah itu adalah kata dari kata jahala, kebodohan. Tapi ketika dikatakan jahiliyah, maka kebodohan yang dijadikan isme dari jahiliyah. Nah, apa namanya, definisi, deskripsi sekarang, mendeskripsikan seperti apa sih kami dulu waktu jahiliyah. Nah, kemudian kata Ja'far, na'budul asnam. Ini ciri jahiliyah kami pertama. Kami dulu menyembah berhala. Na'budul asnam. Dengan kita melihat jawaban Ja'far ini sekaligus kita supaya tahu ya ciri-ciri jahiliyah itu seperti apa. Karena jahiliyah itu tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Bisa jadi orang itu tingkat pendidikannya tinggi, profesor, tapi ya jahiliyah bisa begitu. Nanti dari mana saya tahu, kita bisa lihat dari sini definisi jahiliyah ini ya. Jahiliyah itu bukan cuma Abu Jahal, Abu Lahab, bisa juga sampai sekarang profesor bisa jahiliyah ya. Nah, na'budul asnam, kami ini menyembah berhala. Ini ciri jahiliyah pertama. Wa na'kulul maitah, kami dulu makan bangkai. Buat kami dulu ya binatang mati kami makan, gak ada masalah, gak disembelih. Na'kul. Ini semua bertentangan dengan agamanya Najasyi. Ya, bertentangan sekali dengan agama Najasyi. Orang Nasrani tidak makan bangkai. Ya. Wa na'kulul maitah. Wa na'til fawahish. Dan kami dulu berbuat keji. Fawahish di sini adalah perzinahan. Ya, kami berhubungan dengan wanita tanpa pernikahan. Wa na'til fawahish. Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan tali silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, dan kami suka mengganggu tetangga. Ya'kul qawiyyu minna dha'if. Masyarakat kami adalah masyarakat yang kuat menindas yang lemah. Ini potret masyarakat jahiliyah. Ya, kita bisa melihat apakah masih ada potret masyarakat jahiliyah seperti ini. Ya, apakah masyarakat kita lebih pas disebut masyarakat jahiliyah atau bukan? Nanti kita cocokkan dengan ciri-ciri yang disampaikan Ja'far bin Abi Thalib. Wa ya'kul qawiyyu minna dha'if. Fa kunna 'ala dhalik. Kami ini di atas kondisi yang seperti itu. Kami dulu seperti itu, seperti ini. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Nah, coba kehebatan Ja'far bin Abi Thalib. Kami dalam kondisi seperti ini sampai kapan? Bukan karena munculnya seorang filosof di tengah kami, bukan karena ada tukang sihir, bukan karena apa, tapi karena yang merubah kami adalah utusan Allah. Allah mengutus seorang rasul. Taib, istilah Allah mengutus seorang rasul ini adalah mustalahat yang tidak ada dalam agama Majusi, menyembah berhala, enggak ada. Hanya ada siapa? Mengutus kepada kami seorang rasul. Ya. Na'rifu nasabahu wa sidqahu. Yang siapa rasul ini?
Rasul yang kami sudah kenal sebelumnya, dia adalah orang yang secara nasab tinggi, ya, dan kejujurannya pun kami akui. Nah, ini jawaban terhadap pernyataan Amr bin As yang mengatakan orang-orang bodoh di antara kami, katanya yang murtad. Dijawab oleh Ja'far bahwa orang ini yang membawa risalah ini adalah orang yang nasabnya tertinggi di antara kami dan yang sudah kita kenal dengan kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu, yang kami kenal amanatnya dan kami kenal bagaimana kebersihan, kesucian dirinya. Fada'ana ila Allah, kemudian Rasul tadi itu mengajak kepada siapa? Da'ana ila Allah, mengajak kami untuk kembali kepada Allah, linuwahhidahu wa na'budahu, untuk agar kami mentauhidkannya dan menyembahnya. Ini jawaban dari deskripsi masyarakat jahiliyah tadi, yaitu apa? Na'budul asnam. Kalau kami dulu na'budul asnam, ini Rasul datang mengajak untuk bertauhid, menyembah Allah. Ya. Kemudian wa nakhla', dan melepaskan ma kunna na'budu, atas apa-apa yang dulu kami sembah, wa abauna min dunihi, yang kami dulu sembah dan disembah oleh bapak-bapak kami dahulu, minal hijara wal authan, yaitu dari batu-batuan dan berhala-berhala yang kami sembah. Nah, sampai di sini semakin menegaskan kepada Najasyi bahwa ini adalah agama samawi. Ya. Kemudian wa amarna bisidqil hadis, wa amarna bisidqil hadis, dan memerintahkan kepadaku untuk berbicara, memerintahkan kepada kami untuk berbicara dengan benar, dengan jujur. Wa adaul amana, untuk menunaikan amanah. Wasilatul rahim, kalau yang jahiliyah tadi memutuskan silaturahim, di sini mengajak silatul rahim. Wa husnul jiwar, kalau yang tadi nusiul jiwar, ini husnul jiwar, ya, berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffu 'anil maharim, menahan diri dari apa-apa yang diharamkan. Wad dima, ya, dan dari menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, dan mencegah kami dari perbuatan zina. Wa qauluz zur, dan perkataan dusta. Wa aklu malal yatim, dan melarang kami untuk makan hartanya yatim. Wa qadhafal muhsanah, dan melarang kami untuk menuduh, memberikan tuduhan palsu kepada orang-orang yang bersih. Kemudian wa amarna an na'budallaha wahdah, wa amarna an na'budallaha wahdah, dan kami diperintahkan untuk menyembahnya Allah saja, la nusyriku bihi syai'an, untuk tidak berbuat syirik kepadanya. Wa amarna bis shalah waz zakati was siyam, ya, dan kemudian memerintahkan kami untuk melakukan salat, zakat dan siam, ya. Kemudian qalat fa'adada alaihi umur Islam, kemudian Ja'far menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan Islam. Kemudian kata Ja'far, setelah Rasul tadi itu membawa ajaran yang seperti ini, fasadaqnahu, maka kami membenarkannya, wa amanna bihi, dan kami beriman kepadanya, wattaba'nahu ala ma jaa'a bih, dan kami pun mengikuti atas apa yang dibawa olehnya. Fa'abadna Allah, maka kami menyembah Allah wahda, falam nusyrika bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik kepadanya. Wa haramna ma haramna alaina, wa halalna ma halala lana, kemudian kami mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, setelah kami melakukan itu, kata Ja'far, nah sini Ja'far masuk kepada poin yang penting. Setelah kami melakukan itu, kami menyambut seruan Rasul yang seperti itu, fa'ada alaina qaumuna, kemudian kaum kami memusuhi kami. Kaum kami memusuhi kami, kata Ja'far. Nah, fa'adzabuna, mereka menyiksa kami, ya. Kemudian mereka berusaha untuk mengeluarkan kami dari agama kami, kembali kepada penyembahan berhala, ya. Kemudian mengajak kami untuk kembali makan bangkai, mengajak kami kembali untuk kemudian melakukan hal-hal yang dulunya kami lakukan, untuk kembali seperti itu. Nah, setelah mereka seperti itu, ya, wahalu bainana wa baina dinina kharajna ila baladik, kemudian setelah itu yang terjadi, maka kami datang ke negerimu. Kenapa? Karena kami mengalami hal seperti tadi itu. Kami mengikuti Rasul yang datang membawa ajaran yang kebaikan, dan kaum kami ini yang diwakili oleh mereka berdua ini
kemudian mereka memusuhi kami. Setelah mereka memusuhi kami, fakhtarnak, kami memilih kamu, ya, alaman siwak, dari semua penguasa yang dipilih kamu untuk kami datangi. Ya, di situ menegaskan kepada Najasyi bahwa kami datang ini kami pilih karena kami menganggap kamu adil. Gitu. Kemudian waraghabna fi jiwarik, dan kami senang berada dekat dengan kamu. Ya. Kemudian katanya warajawna alla nadlima 'indaka ayyuhal malik. Kami berharap agar kami tidak dizalimi di sini wahai Malik. Nah, Najasyi orang yang alim dalam agama Nasrani, backgroundnya Nasrani, orang yang adil, ya, raja yang adil, mendengar penjelasan ini maka khalas. Semua argumen yang dibawa oleh Amr bin As gugur semuanya. Semuanya gugur semuanya, sehingga kemudian apalagi kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Najasyi. Kan tadi dia mengatakan, Ja'far mengatakan bahwa Rasul yang diutus oleh Allah. Maka dalam agama Samawi, kalau Rasul diutus Allah pasti ada sesuatu yang dibawa oleh Rasul itu, kitab tersebut. Nah, Najasyi tidak begitu saja kemudian percaya, ya, dan kemudian dia bertanya kepada Ja'far, taib, kalau memang demikian perkataanmu, adakah sesuatu yang dibawa oleh Rasulmu? Ada. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu bacakan. Bapak, Ibu sekalian, kira-kira dalam kondisi seperti ini, apa ayat yang, surat apa yang paling pas di depannya adalah orang Nasrani. Ya. Saat itu tidak dipilih oleh Ja'far, misalkan surat Al-Kafirun, atau tidak dipilih misalkan surat Al-Fil, tidak. Tapi yang dipilih oleh Ja'far adalah surat yang bersentuhan langsung dengan akidahnya Najasyi, dengan Nasrani, yang menjelaskan tentang kondisi siapa Nabi Isa dan siapa Maryam, yang tidak akan berbicara tentang ini kecuali siapa? Kecuali orang yang betul-betul, ya, di atas agama Samawi. Maka yang dipilih oleh Ja'far, kita lihat bagaimana sini kecerdikan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, maka yang dipilih oleh Ja'far saat itu untuk dibacakan di depan Najasyi adalah surat Maryam. Ya, ketika ditanya, coba bawakan apa yang dibawa oleh Rasulmu, maka langsung Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, dibacakan itu, sehingga kemudian Najasyi mendengarkan ayat-ayat tersebut, sampai kemudian para pendeta pun melihat bagaimana air mata Najasyi berlinang ketika mendengarkan surat Maryam tadi itu. Akhirnya kemudian apa kata Najasyi? Inna hada wallahi walladhi jaa bihi Musa. Ya, inilah sebetulnya demi Allah adalah yang datang dengannya Musa. Ya. Dan inilah sesungguhnya agama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung kesaksian Najasyi seperti itu. Maka kemudian Najasyi memerintahkan kepada pendeta-pendetanya, kembalikan semua hadiahnya dan suruh orang dua ini pulang, kata Najasyi. Nah, keluar sampai dari situ, Amr bin As mengatakan apa? Amr bin As orang yang nggak gampang menyerah dan orang yang cerdik. Kata Amr bin As, saya besok mau balik ke Najasyi. Saya akan sampaikan kepada dia suatu hal, kata Amr bin As, yang kamu akan lihat apa yang akan dilakukan Najasyi kepada orang-orang nanti itu. Dia akan marah dan dia akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat keras. Sampai temannya itu ketakutan. Temannya katakan, ya Amru, jangan terlalu begitu, mereka tuh masih kerabat kita, kata temannya Abdullah. Nah, kemudian besoknya Amr bin As balik lagi menemui Najasyi. Ya Najasyi, taib, kamu nggak tahu apa yang dikatakan mereka tentang Isa. Kamu nggak tahu itu, kamu apa yang dikatakan oleh Isa. Amr bin As paham bahwa Najasyi menganggap Isa anak Tuhan. Ya. Sementara kaum muslimin mengatakan Rasulullah bukan anak Tuhan. Nah, di sini Amr bin As ingin kembali menjadikan terjadi konfrontasi antara Najasyi dengan kaum muslimin. Nah, kemudian apa yang dikatakan mereka?
kata Amr bin As, panggil aja, tanya sendiri, kata Amr bin As. Akhirnya dipanggil lagi. Nah, ketika dipanggil lagi, kemudian saat itu kaum muslimin bersepakat bahwa kita akan berbicara, tidak akan kita rubah pembicaraan kita. Kita akan berbicara seperti apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya tentang Isa. Apapun yang terjadi kita akan hadapi. Kita tidak akan merubahnya. Kita tidak akan mencari keridhaan Malik ini kemudian kita merubah akidah kita. Kemudian kita merubah Al-Qur'an. Kita akan bicara apa adanya dan apa yang terjadi biarlah terjadi. Itu kata kaum muslim saat itu. Sehingga kemudian ketika ditanya, coba kalian sampaikan, ya, ma taquluna fi Isa ibn Maryam, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Kemudian dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib, naqulu fihi alladhi jaa bihi nabiyuna. Kami akan berkata sebagaimana yang diajarkan oleh nabi kami, dibawa oleh nabi kami. Huwa Abdullah, dia adalah hamba Allah, ya. Wa rasuluhu, dan dia adalah rasulnya, ya. Wa ruhuh, dan dia adalah ruhnya, dia adalah ruhnya sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, ya. Wa kalimatuh, dan dia adalah kalimatnya, alqaha ila Maryam al-Azra, yang kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam al-Azra, Maryam yang suci, al-batul, yang perawan. Nah, ketika disampaikan seperti ini, ya, kemudian Najasyi kemudian menerima hujjah tersebut dan kemudian mengusir dua orang kafir Quraisy, sehingga disinilah kemudian gagal, ya, misi diplomasi dari orang-orang kafir Quraisy untuk mengembalikan orang-orang Islam dari Habasyah. Dan mereka ini nanti akan berdiam di Habasyah, komunitas ini berdiam di Habasyah, berdakwah di sana, ya. Dan termasuk salah satunya adalah Najasyi sendiri masuk dalam Islam. Dan salah satu dalil Najasyi masuk dalam Islam adalah ketika Najasyi ini meninggal, maka Rasulullah SAW melakukan salat ghaib terhadap Najasyi, ya. Kemudian Najasyi masuk dalam Islam, bertauhid, ya. Dan kaum muslimin pun kemudian menjadi sebuah komunitas, ya, komunitas kedua setelah komunitas kaum muslimin yang ada di Mekah. Sehingga saat itu kemudian ada dua basis komunitas kaum muslimin, yaitu di Mekah dan di Habasyah. Insyaallah itu pembahasan kita pada pagi hari ini tentang bagaimana hijrah kaum muslimin ke yang pertama, yaitu ke Habasyah. Mudah-mudahan kajian ini mendatangkan manfaat buat kita dan semakin memahami tabiat daripada agama ini dan semakin menjadikan kita lebih mencintai para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.